Selamat hari Minggu. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 585 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan membenci orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 258 ayat 4. Marilah kita dengar hukum Tuhan bagi kita pada hari ini yang diambil dari hukum ke-9 dan maksudnya. Demikianlah hukum Tuhan. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 681 ayat 1.
kita datang ke hadapan Allah, kita mengaku dosa kita seraya memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Di dalam anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1. Epistel yang ditetapkan untuk minggu ini yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Kita membacanya secara responsorial. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menghayati firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 221 ayat 3 dan 5.
mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Untuk warta jemaat dalam minggu ini, marilah kita baca pada warta ataupun acara yang sudah ada pada kita masing-masing. Selanjutnya kita bernyanyi dari buku ND nomor 770 ayat 1 dan 2 sekaligus mengumpulkan persembahan kita yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, yaitu khotbah pada hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 15, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 18. Saya akan bacakan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat perikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat
bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seorang kepala negara pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau mengingat sejarahnya. Apa arti sesungguhnya kalimat yang sangat singkat tersebut? Artinya saudara-saudara, bahwa setiap bangsa tidak boleh melupakan sejarahnya. Karena sejarah itu sangat berharga untuk menjadi pembelajaran maju mundurnya perjalanan suatu negara maupun di dalam kehidupan setiap orang. Oleh sebab itu, di dalam perjalanan suatu bangsa maupun perjalanan kehidupan setiap orang, pasti kita akan menjalani kehidupan yang pasang surut atau kehidupan yang pahit dan gentir. Kita menjalani kehidupan, ada yang pahit dan ada yang manis, silih berganti. Selalu keadaan yang kita jalani dalam hidup. Tetapi setiap bangsa dan setiap pribadi atau setiap orang tidak akan boleh melupakan sejarahnya. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman yang demikianlah yang diingatkan oleh Tuhan melalui Musa kepada umatnya Israel sebelum mereka sampai kepada tanah Kanaan, keluar dari tanah perbudakan yaitu tanah Mesir, menuju suatu tanah perjanjian yang penuh berkat, sampai ke tanah Kanaan, yaitu menuju tanah perjanjian yang melimpah berkat Tuhan yang sudah dijanjikan kepada umatnya. Tuhan mengingatkan mereka melalui Musa supaya mereka tidak melupakan sejarah. Mereka harus mengingat siapa mereka dahulu. Dulunya mereka adalah budak di tanah penjajahan, yaitu tanah Mesir. Dulunya mereka harus mengingat siapa mereka dahulu ketika mereka berada di tanah Mesir. Mereka adalah sebagai tawanan. Saudara-saudaraku, Tuhan sangat penting mengingatkan mereka
agar mereka sungguh tidak lupa kacang akan kulitnya. Sebab kalau mereka lupa kacang akan kulitnya, mereka lupa dengan sejarah, apakah itu sejarah yang pahit, maka mereka akan menjadi orang yang sombong dan menjadi orang yang tinggi hati. Tetapi Tuhan melalui Musa mengingatkan agar mereka sungguh-sungguh tetap mengingat bahwa mereka pun dahulu pernah menjadi budak, menjadi tawanan, pernah menjadi orang yang susah, pernah menjadi orang yang miskin, pernah menerima pertolongan Tuhan. Dan Tuhanlah yang melepaskan mereka. Tuhanlah yang memerdekakan mereka dari segala perbudakan yang mereka alami. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk hal itu ada 3 hal yang menjadi tanggung jawab setiap orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari segala penjajahan, dari kemiskinan, dari kebodohan, dari perbudakan. Ada 3 hal tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari segala penjajahan tersebut. Yang pertama adalah setiap orang yang dimerdekakan, maka dia harus memerdekakan orang lain. Pada zaman dahulu, dalam konteks nats firman Tuhan ini, ketika itu setiap orang yang sudah mengabdi 6 tahun lamanya menjadi seorang budak, menjadi seorang pekerja kepada seorang tuan, maka budak itu harus menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas pada tahun yang ke-7. Dan itulah yang disebut di dalam Alkitab dengan tahun Jubel. Dan pada zaman itu seorang budak dapat diperjualbelikan dan diperlakukan oleh tuannya sesuka hati, sesuai dengan apa rencana daripada tuannya. Tetapi ada 1 tahun pembebasan, tahun kemerdekaan, yaitu tahun Jubel. Tahun yang ke-7 itu bahkan hutang mereka akan dihapus. Bahkan budak yang sudah dibeli oleh seorang tuan, seorang yang kaya, bahwa pada tahun Jubel, tahun yang ke-7, mereka harus bebas dan mereka harus dibebaskan menjadi orang yang merdeka. Saudara-saudaraku, bangsa Israel yang sudah menerima kemerdekaan dari Tuhan tidak boleh menjadi orang sombong dan menjadi orang yang tinggi hati. Karena mereka pun pernah menjadi bangsa tawanan, pernah menjadi budak, pernah menjadi bangsa yang susah. Mereka tidak akan boleh melupakan sejarah yang sudah mereka jalani. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada mereka sebagai bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang sudah dilepaskan dari segala perbudakan, penjajahan, maka
tugas dan tanggung jawab mereka harus sebaliknya melepaskan sesama dan memerdekakan sesama, memerdekakan dan melepaskan orang lain dari segala tawanan, dari segala perbudakan, bahkan dari segala kebodohan. Itulah tugas setiap orang, setiap bangsa yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan harus memerdekakan orang lain. Dan itulah arti kemerdekaan itu. Itulah arti kebebasan itu. Kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan Tuhan. Maka kita yang sudah menerima kemerdekaan dan pembebasan harus menerima kemerdekaan dan melepaskan orang lain dari segala kebodohan dan dari segala tawanan yang mereka alami. Yang kedua, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tanggung jawab setiap orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan ini dikatakan, jangan pernah lupa kacang akan kulitnya. Banyak orang percaya yang menjadi orang sombong dan yang tinggi hati. Mengapa menjadi orang sombong, menjadi orang yang tinggi hati? Karena mereka melupakan sejarah. Mereka melupakan Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Mereka melupakan Tuhan yang menopang pekerjaan mereka. Mereka melupakan setiap Tuhan yang sudah bekerja merubah segala sesuatu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi jauh dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan supaya menjadi bangsa yang diberkati, supaya menjadi regenerasi yang diberkati, jangan pernah melupakan sejarah atau jangan lupa kacang akan kulitnya. Sebab di tengah-tengah perjalanan kehidupan setiap orang, jangan kita merasa segala sesuatu yang kita punya adalah karena kekuatan kita. Jangan segala sesuatu apa yang kita miliki, apa yang boleh kita raih adalah karena kemampuan kita. Tapi dengan firman Tuhan yang mengingatkan kita, segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini hanyalah karena kita ditopang, ditolong, dan Tuhan bermurah hati kepada kita semuanya. Marilah kita sebagai orang yang tidak melupakan segala sesuatu, Tuhan yang menopang kehidupan kita, kita akan bersikap menjadi orang yang rendah hati terhadap setiap orang, sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada umatnya. Yang ketiga, saudara-saudaraku, tanggung jawab setiap orang yang sudah menerima kemerdekaan dari Tuhan adalah jangan pernah lupa untuk mengucap syukur. Salah satu tanggung jawab yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, yang sudah dilepaskan oleh Tuhan dari perbudakan, yang sudah dilepaskan oleh Tuhan dari kebodohan, yang sudah dilepaskan oleh Tuhan dari segala tawanan yang menawan kehidupan kita di dunia ini. Saudara-saudaraku, jangan lupa mengucap syukur.
Salah satu kelemahan manusia, kalau dia sudah berhasil, sudah dapat melewatkan suatu kesulitan perjalanan hidup, dia mudah melupakan peran Tuhan ataupun peran setiap orang lain yang pernah membantu dan pernah menolong kita. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan setiap orang, setiap bangsa, setiap umat Tuhan, atau setiap pribadi, jangan dan harus kita ingat, segala sesuatunya, kesulitan apapun yang sudah kita lewati, keberhasilan apapun yang kita dapat, haruslah kita semakin merendah diri, semakin peduli pada orang yang lemah, dan semakin bermurah hati. Bahkan bagi seorang budak yang sudah menikmati kebersamaannya dengan kita, melakukan pekerjaannya dengan baik sebagai budak atau orang lemah ataupun orang miskin, maka sebagai orang yang sudah merdeka karena Tuhan, kita harus melipat gandakan upah dia karena perbuatannya yang baik itu kepada kita, kepada keluarga kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan memperlakukan dia bukan lagi seperti budak, tetapi harus seperti orang yang merdeka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang sudah mengaku menjadi pengikut Kristus adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa, dan kita telah menjadi orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita harus tahu diri siapa kita dahulu ketika kita masih diperbudak oleh dosa. Tetapi dengan kasih anugerah Tuhan kita, maka kita telah menjadi anak-anak terang dan telah menjadi anak-anak Tuhan yang dibebaskan, yang dimerdekakan, dan juga diselamatkan. Besok hari Senin, tepat tanggal 17 Agustus tahun 2020, bangsa dan negara kita, Republik Indonesia, akan diingatkan dan telah 75 tahun merdeka dan bebas dari segala penjajahan. Apakah arti kemerdekaan itu bagi kita semua? Baik sebagai masyarakat, sebagai bangsa, sebagai warga gereja, apakah arti kemerdekaan yang sesungguhnya kepada kita semua? Marilah kita sama-sama merenungkan dan berkata, aku telah merdeka. Aku telah dimerdekakan oleh Tuhan. Maka tugasku, tugas kita semua harus memerdekakan orang lain. Itulah tanggung jawab setiap orang yang sudah menerima kemerdekaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memerdekakan kami. Dengan kekuatan kami, dengan kemampuan kami akan tetap menjadi manusia tawanan dan tidak akan pernah menjadi manusia yang merdeka. Karena dalam hidup ini, di dunia ini, banyak kekuatan dan kekuasaan sering membuat kehidupan kami tidak merdeka. Apakah itu kebodohan, apakah itu kemiskinan,
Apakah itu kekuasaan yang menawan kehidupan kami? Tetapi dengan firman-Mu yang kami dengar, bahwa kami telah dimerdekakan oleh Tuhan. Di dalam Yesus Kristus telah memerdekakan kami dari perbudakan dosa, sehingga kami telah menjadi manusia yang diselamatkan. Tuhan telah melepaskan kami dari perbudakan kebodohan, dari perbudakan kemiskinan, sehingga kami boleh sungguh menjadi merdeka yang sesungguhnya di dalam hidup ini. Biarlah kami yang telah menerima kemerdekaan dari Tuhan, kami akan memberi tanggung jawab. Kami menerima tanggung jawab bahwa jangan lupa kacang akan kulitnya. Kami tidak boleh lupa di dalam sejarah. Sebab kalau kami lupa bahwa kami adalah dahulu sebagai tawanan, tapi sekarang merdeka hanya karena Tuhan. Biarkan kami Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, kami mampu menunjukkan sikap kami menjadi seorang yang beriman, yang sungguh dimerdekakan oleh Tuhan, sehingga kami menerima tanggung jawab besar. Setiap orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka akan memerdekakan, melepaskan orang lain dari segala penjajahan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah bangsa kami yang sudah merdeka 75 tahun, hari Senin besok, bangsa kami Republik Indonesia akan mengingat sejarah yang besar, bahwa kemerdekaan itu adalah pemberian Tuhan, bukan karena kekuatan kemampuan manusia, tapi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa Republik Indonesia hanyalah anugerah dan pemberian Tuhan. Biarlah kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkaulah pemilik dunia ini, pemilik kehidupan kami, pemilik segala sesuatu yang ada di dunia dan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan yang kedua.
kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah di dalam sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Allah. Amin.